Halo teman-teman, nama saya Hananda Najla. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang query basis data pada basis data textbook. Bisa dilihat di figur P10.5 itu mengilustrasikan field dan nilai dalam tabel book. Kemudian untuk memulainya kita bisa melihat figur P10.4 yaitu layar basis data textbook, kemudian kita pilih queries dan kita klik 2 kali create query design new. Maka akan muncul figur P10.6. Di sini kita akan memilih tabel untuk query dengan cara kita klik pada tabel book, kemudian pilih add dan close. Maka akan muncul figur P10.7. Figur P10.7 ini memformat query berdasarkan contoh yang siap diselesaikan. Kemudian kita bisa klik baris field pada kolom pertama, lalu pilih menu drop down dan muncul, kemudian pilihlah field title. Dan pada baris field di kolom kedua, kita pilih field price. Kemudian kita bisa mendesain data query ini dengan cara pilih perintah view, kemudian dengan diikuti subperintah design view. Maka kita bisa melihat di figur P10.8, di sini kita membatasi query pada harga yang lebih besar dari $100. Pertama kita bisa klik pada field di title itu sort, kemudian kita pilih ascending, itu dengan metode pengurutan. Kemudian di kriteria pada field price, field column price, kita bisa memasukkan lebih dari 100 untuk membatasi query dengan harga yang lebih besar dari $100. Nah, di figur P10.9 ini merupakan hasil pembatasan harga agar lebih dari $100. Kemudian, figur P10.10 ini membatasi harga agar lebih dari atau sama dengan $50, tetapi kurang dari atau sama dengan $75. Kemudian figur P10.11 mengilustrasikan membatasi harga agar kurang dari $75 atau lebih besar dari $100. Selanjutnya, query parameter. Query parameter ini adalah query yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memberikan suatu nilai ketika query tersebut dijalankan. Misalkan pembuatan keputusan ini mencari harga buku yang amat rendah atau amat tinggi. Nah, pembuat keputusan tersebut dapat mengodekan jumlah harga ke dalam query. Bisa dilihat di figur P10.12 ini, price should be below termasuk salah satu kriteria. Nah, di sini query akan meminta nilai parameter. Selanjutnya, batasan yang tidak tepat. Batasan pada field berisikan teks bisa jadi sulit untuk dibuat karena kecocokan yang dimaksud kurang jelas. Contohnya itu seperti mencari penulis bernama Tartan. Nah, pada figur P10.14 ini, batasan yang tidak tepat merupakan batasan yang tidak tepat untuk mencari Tartan. Kemudian, figur P10.1 ini menunjukkan bagaimana wildcard mencari kecocokan dengan kata-kata tertentu. Selanjutnya, figur P10.15 ini menunjukkan query dengan wildcard yang mencari kecocokan dengan kata N, sehingga buku yang memiliki lebih dari satu pengarang ditampilkan. Nah, wildcard ini seperti tanda tanya untuk mencari kecocokan dengan satu karakter. Selanjutnya, query yang membutuhkan lebih dari satu tabel. Query yang membutuhkan field data lebih dari satu tabel mengharuskan tabel yang memberikan nilai field ini maupun tabel yang digunakan untuk menavigasi antara tabel-tabel ini juga dimasukkan ke dalam QBE. Nah, di figur P10.16 ini mengilustrasikan query yang tidak tepat untuk menampilkan buku yang digunakan pada sebuah kelas. Kemudian di figur P10.17 merupakan beberapa hasil query yang tidak tepat untuk menampilkan buku yang digunakan di sebuah kelas. Di figur P10.18 mengilustrasikan query yang benar untuk menampilkan buku yang digunakan dalam kelas. Kemudian di figur P10.19 merupakan hasil query yang menampilkan buku yang digunakan dalam berbagai mata kuliah. Nah, di figur P10.20 ini mulai menyusun query untuk menemukan mata kuliah tanpa buku. Caranya itu dengan memberi batasan pada field kelas 6 di tabel intersection. Kemudian kita
Ke layar selanjutnya itu kita pilih opsi Join Properties. Dan akan muncul figur P10.22 untuk memilih semua catatan dari tabel kelas. Kita pilih yang nomor 2, itu sehingga semua catatan dari tabel kelas akan diikut sertakan. Kemudian, figur P10.23 merupakan hasil query setelah memodifikasi properti gabungan. Nah, di sini ada mata kuliah MIS 370 yang tidak membutuhkan buku. Nah, untuk menampilkan mata kuliah yang tidak membutuhkan buku, kita lalu membatasi nilai kelas 6 pada tabel intersection sehingga menjadi 0. Nah, query ini ditampilkan dalam figur P10.24 menggunakan batasan 0. Kata-kata is 0 ini adalah batasan khusus dalam akses. Nah, selanjutnya penggabungan dan perhitungan field data. Karakter-karakter pada field data dapat digabungkan dengan karakter field text lainnya. Field numerik dibutuhkan untuk melakukan operasi numerik. Operasi ini dapat berada dalam suatu query sehingga nilai-nilainya dalam basis data tersebut tidak harus diubah. Di figur P10.25 ini menunjukkan bagaimana field tersebut dapat ditampilkan secara terpisah dan bersamaan dalam format nama belakang dan nama depan. Kemudian di figur P10.26, query dengan baris total. Karena beberapa siswa menjual lebih dari satu buku, nama-nama siswa dapat berulang. Nah, nama yang berulang ini dapat dihapus dengan cara mengelompokkan catatan yang memiliki nilai yang sama. Caranya itu dengan pilih perintah view diikuti dengan subperintah total. Maka baris lain total akan dimasukkan ke dalam desain query. Ketika total dimasukkan ke dalam desain query, maka nilai awal untuk suatu kolom adalah group by, seperti yang ditampilkan di figur P10.26. Kemudian figur P10.27 desain query dengan fitur pembilang dan penjumlah. Figur P10.27 ini menampilkan sebuah query yang akan menghitung berapa kali nilai field book 6 untuk seorang siswa muncul serta jumlah buku yang dijual oleh seorang siswa. Nah, figur P10.28 ini merupakan beberapa hasil query yang menampilkan fungsi pembilang dan penjumlahnya. Kemudian di figur P10.29 mengilustrasikan field yang diberi nama extended yang merupakan hasil perkalian dari copies to sell dengan price. Ini untuk menghitung harga keseluruhan. Kemudian di figur P10.30 merupakan beberapa hasil query untuk menghitung harga keseluruhan. Nah, jika jumlah harga semua buku yang dijual oleh seorang siswa itu diinginkan, maka kita bisa membuat query seperti yang ditampilkan di figur P10.31, yaitu query untuk menghitung harga keseluruhan. Nah, sekian. Terima kasih materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.